Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Su Xiangquan menderita dalam diam. Apakah sedikit bubuk penggetar langit sepadan dengan keributan seperti itu? Dia mengincar bahan-bahan Raja Binatang di tangan Jiang Fan. Jadi, dia dengan rendah hati berkata, Wakil Presiden Chen, kali ini kesalahanku. Bagaimana kalau begini? Aku akan mentransfer beberapa harta ke rekeningmu. Saya hanya berharap Anda mengizinkan Wen Shengnan kembali. Wajah Chen Loyue tetap tegas. Apakah ini masalah manfaat? Itu adalah masalah rasa hormat atau tidak baginya. Wen Shengnan juga angkat bicara pada saat ini, meminta, Wakil Presiden Chen, saya tidak ingin kembali. Tolong, jangan setuju. Seekor kuda yang baik tidak akan merumput di padang rumput yang tua. Lagi pula, jika dia kembali, dia tidak akan dimanfaatkan dengan baik. Dia hanya akan membuat gaun pengantin untuk Meng Tingting. Dalam keadaan cemasnya, Chen Loyue akhirnya menolak Su Xiangquan, berkata tanpa ekspresi. Shengnan baru saja berada di bawah komandoku, tidak ada gunanya memindahkannya lagi. Baiklah, saya punya tamu yang harus dihibur. Saya tidak akan mengantar Anda keluar, Wakil Presiden Su. Wajah Su Xiangquan menegang, tidak senang, Wakil Presiden Chen, apakah Anda benar-benar tidak memberi saya wajah ini? Alis halus Chen Loyue berkerut. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah Su Xiangquan benar-benar siap berselisih dengannya gara-gara bubuk pengguncang langit? Apakah itu sepadan? Melihat semua ini, dan memutuskan bahwa Chen Loyue dapat dipercaya, Jiang Fan melepaskan ikatan bungkusan kecil itu sambil berkata, Wakil Presiden Chen, saya punya beberapa materi di sini, saya ingin Anda membantu mengirimkannya. Chen Loyue tercengang. Lebih banyak item. Kenapa Wen Shengnan tidak menyebutkan ini? Dia memandang Wen Shengnan, yang tampak makin bingung. Tetapi karena dia tidak menunjukkannya terlebih dahulu, mungkin nilainya lebih rendah daripada bubuk pengguncang langit. Dia mengangguk sedikit, baiklah, buka saja dan mari kita lihat. Di bawah perhatian semua orang, Jiang Fan membuka bungkusan itu. Bola berwarna hijau terang, mulai terlihat. Bab 155 Penyesalan yang mendalam. Napas Su Xiangquan cepat. Gale Pearl yang lainnya. Itu benar-benar Gale Pearl yang lain. Pemuda ini memang memiliki bahan dari White Crystal Beast. Wen Shengnan awalnya tidak mengenalinya dan tertegun sejenak, ada apa ini, saudara muda Jiang? Sebaliknya, Chen Loyue memiliki mata indah yang membulat. Sambil menutupi bibir merahnya, dia tidak dapat mempercayainya, mungkinkah ini mata legendaris dari binatang kristal putih dengan garis keturunan Kaisar Iblis? Artefak sihir tingkat tinggi alami, Mutiara Gale. Wen Shengnan tersentak, Mutiara Gale. Yang menurut legenda bernilai 10.000 batu kristal. Dia menatap Jiang Fan dengan kaget. Akhirnya mengerti mengapa Jiang Fan berkata dia akan membantunya masuk. Gale Pearl ini cukup untuk menjadi barang terakhir pada lelang ini. Dan dia, yang menemukan klien seperti itu, tidak diragukan lagi memiliki jasa yang paling besar. Jiang Fan mengangguk dan berkata, Wakil Presiden Chen, apakah Anda tertarik? Chen Loyue tersadar kembali ke dunia nyata. Akhirnya, dia mengerti mengapa Su Xiangquan begitu terburu-buru untuk mendapatkan Wen Shengnan kembali. Karena Wen Shengnan membawa seorang dermawan kaya. Dia buru-buru mengangguk, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tersamar, tentu saja. Tentu saja. Terima kasih, Tuan Muda Jiang, atas kepercayaan Anda. Saya pasti akan menjualnya dengan harga yang bagus. Langsung. Dia juga menyadari, seperti Su Xiangquan, bahwa bola mata ini sangat segar. Ini menunjukkan bahwa pihak lain masih mempunyai harta lainnya. White Crystal Beast merupakan harta karun yang tak ternilai harganya, semuanya tak ternilai harganya. Dia berharap dengan penuh semangat, Tuan Muda Jiang, apakah Anda memiliki barang lain yang ingin Anda lelang? Jiang Fan menjawab tanpa ragu, tidak untuk saat ini. Dia hanya menjual satu Gale Pearl untuk mendapatkan sejumlah uang untuk membeli air pemurni Yellow Springs. Sisa daging saripati, cambuk binatang, dan perut dapat disimpan untuk digunakan nanti.
Tidak perlu mengubah semuanya menjadi batu kristal. Untuk saat ini, Chen Loyue tentu saja mendengar makna tersirat di baliknya dan berkata dengan gembira, "Baiklah, kalau begitu untuk saat ini, kita hanya akan menyerahkan mutiara angin." Mengenai masa depan, dia menatap Wen Shengnan dengan senyum lebar, "Shengnan, aku akan meminta presiden untuk mempromosikanmu menjadi kepala bintang 3. Karena Jiang Fan dengan jelas mengatakan bahwa kemanapun Wen Shengnan pergi, dia akan mengikutinya. Dia hanya perlu menjaga Wen Shengnan tetap dekat, dan tidak perlu khawatir Jiang Fan akan kembali untuk mendukung mereka." Wen Shengnan diliputi kegembiraan, "Ketua bintang 3. Aku. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia masih saja menjadi kepala bintang 1 yang menyedihkan. Bahkan promosi ke kepala bintang 2 masih jauh. Sekarang, hanya karena dia membawa Jiang Fan sebagai klien, karirnya pun melambung tinggi." Dia segera membungkuk, "Terima kasih, Wakil Presiden Chen, atas promosinya." Kemudian dia dengan hikmat membungkuk kepada Jiang Fan, mengucapkan rasa terima kasih dari lubuk hatinya, "Terima kasih, Tuan Muda Jiang, atas kebaikan hati Anda yang luar biasa." Jiang Fan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan. Saya kenalan lama bibimu." Pada saat ini, Wen Shengnan juga dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak terhingga terhadap bibinya. Dia membawa seorang dermawan besar yang ditakdirkan untuk hidupnya. Tiba-tiba, Wen Shengnan teringat akan tujuan Jiang Fan dan buru-buru berkata, "Wakil Presiden Chen, Tuan Muda Jiang datang ke sini untuk menawar air pemurni mata air kuning." Chen Loyue menyadari dan tidak menyembunyikannya, air pemurni mata air kuning memang bagian dari lelang ini. Selain itu dipercayakan kepadaku oleh seorang tetua dari paviliun mekanisme surgawi. Mengerti, lalu dia merasa tenang. Jiang Fan berkata, "Saya akan kembali selama lelang resmi." Mata indah Chen Loyue berbinar saat dia berpikir untuk membantu Jiang Fan. "Tuan Muda Jiang, berapa banyak air pemurni mata air kuning yang Anda butuhkan?" Ketika sesepuh mempercayakannya kepadaku, dia memberikan sebotol kecil air pemurni Yellow Spring sebagai hadiah. "Jika Tuan Muda Jiang tidak membutuhkan banyak, aku akan memberikannya kepadamu." Air pemurni Yellow Spring sungguh berharga. Namun penggunaannya sangat khusus dan dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, itu hanya sebotol kecil, paling-paling, ia bisa dijual seharga 7 atau 800 batu kristal. Lebih baik memberikannya pada Jiang Fan sebagai bantuan. Mata Jiang Fan berbinar dan berkata, 10 tetes saja sudah cukup." Chen Loyue mencari botol obat kecil berwarna hitam di lengan bajunya dan melemparkannya kepadanya, "Itu milikmu." Jiang Fan menangkapnya. Rasanya berat, seolah-olah dia sedang memegang sebotol kecil emas, bukannya cairan. Ketika membukanya, dia melihat tetesan kental dan bening di dalamnya. Itu memang air pemurni Yellow Springs. Dia sangat gembira. Tanpa menunggu pelelangan resmi, dia sekarang bisa memurnikan pathway powder. Namun karena tidak ingin berutang budi pada Chen Loyue, dia merenung sejenak dan berkata, "Wakil Presiden Chen, apakah Anda punya ruang rahasia yang bisa saya pinjam untuk sementara waktu?" Chen Loyue tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jiang Fan. Namun untuk permintaan sekecil itu, dia tentu saja menyetujuinya. Dengan demikian, Jiang Fan memasuki ruang rahasia dengan inti iblis dari binatang kristal putih dan air pemurni mata air kuning. Chen Loyue sedang dalam suasana hati yang baik. Di luar ruang rahasia, dia menyeruput teh buah roh dan mengobrol penuh semangat dengan Wen Shengnan. Hal ini membuat Alan dan Xiao Chun sangat iri. Sudah lama sejak mereka melihat Wakil Presiden Chen begitu bahagia dengan bawahannya. Alasannya adalah karena Wen Shengnan membawa klien yang menakjubkan. "Shengnan, bagaimana kamu bertemu Tuan Muda Jiang?" Chen Loyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Wen Shengnan tidak berani menyembunyikan apapun. Jadi dia menjelaskan bagaimana mereka bertemu. Setelah mendengar itu, Chen Loyue mendecak lidahnya dengan heran, "Kudengar bibimu sulit bergaul dan memperlakukan juniornya dengan kasar. Namun dia memperlakukan Tuan Muda Jiang dengan sangat hangat." Wen Shengnan sangat setuju, "Bukankah begitu? Bibi bilang dia mampu, dan awalnya aku tidak percaya. Kemudian, saya benar-benar yakin. Dalam hal memurnikan obat, dia memiliki bakat yang tak tertandingi, bahkan melampaui bibi saya." Chen Loyue sangat terkesan.
Tapi kemudian dia menunjukkan ekspresi terkejut, tapi apa yang sedang dia lakukan sekarang? Air pemurni mata air kuning hanya dibutuhkan oleh master jiwa untuk alkimia. Biasanya, hanya master jiwa dari berbagai sekte yang akan mengirim murid untuk menawarinya. Wen Shengnan juga tampak bingung, itu, aku tidak tahu. Mungkinkah, selain pandai memurnikan obat, dia juga seorang master jiwa? Dia tidak dapat menahan tawa saat memikirkannya. Apakah Soul Master begitu umum? Soul Master mana yang tidak dihargai dan diperlakukan seperti leluhur oleh kekuatan besar? Jika Jiang Fan adalah seorang master jiwa, apakah dia masih perlu menjadi murid? Dia bisa langsung menikmati perlakuan dari seorang tetua di Sekte Awan Hijau. Chen Loyue juga menggoda, kamu benar-benar tahu cara bermimpi, memiliki guru jiwa yang mendukungmu seperti ini. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk berinteraksi dengan para master jiwa agung itu. Sungai kecil. Pada saat ini, pintu batu terbuka. Jiang Fan memegang 2 botol giok di tangannya. Dia memasukkan satu kembali ke sakunya. Yang satu lagi dia letakkan di depan Chen Loyue sambil berkata, sebagai tanda terima kasih, botol obat spiritual ini untukmu, dibagi 50-50. Dengan menggunakan bahan-bahan tadi, ia telah menghasilkan 2 botol pathway powder. Hen Loyue menyediakan air pemurni mata air kuning, jadi dia berhak mendapat seperempatnya. Itu menyelesaikan urusan mereka. Dengan itu, Jiang Fan pergi. Chen Loyue memandang botol obat yang ditinggalkan Jiang Fan dengan ekspresi bingung. Wen Shengnan juga melihat dengan rasa ingin tahu, apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Chen Loyue memeriksanya dengan saksama, tetapi bahkan dengan pengalamannya, dia tidak dapat mengenalinya, kelihatannya familiar, seperti aku pernah melihatnya di buku. Dia memejamkan mata dan berusaha keras mengingat. Tiba-tiba, dia membuka matanya lebar-lebar, wajahnya menunjukkan keheranan yang luar biasa. Kemudian dia mencengkeram bahu Wen Shengnan erat-erat, matanya menyala-nyala seakan hendak melelehkan Wen Shengnan. Dia buru-buru berkata, Shengnan, siapa yang kau bawa kembali untukku? Bab 156 Satu langkah menuju surga. Wen Shengnan ketakutan dengan tindakannya. Dia mengira botol obatnya yang bermasalah, lalu berkata dengan gugup, Wakil Presiden, harap tenang. Apakah aku melakukan kesalahan? Bagaimana Chen Loyue bisa tenang? Dadanya naik turun dengan hebat, dan wajahnya dipenuhi rasa gembira saat dia masih memeluk Wen Shengnan dengan erat, mengguncangnya, sambil berkata, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kau melakukannya dengan sangat baik, sungguh sangat baik. Saya akan segera menemui Presiden untuk mengajukan promosi Anda menjadi Kepala Bintang 5. Dan ketika saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, Anda akan mengambil alih langsung. Apa? Alan dan Xiao Chun yang berdiri di sampingnya begitu terkejut hingga rahang mereka hampir ternganga. Permohonan Wen Shengnan untuk Kepala Bintang 3 belum disetujui. Dan sekarang dia akan dipromosikan dari Kepala Bintang 1 langsung menjadi Kepala Bintang 5. Dan juga menjadi penerus yang ditunjuk dari Wakil Presiden. Belum lagi mereka, bahkan Wen Shengnan sendiri terperangah. Dia bahkan curiga kalau Chen Loyue mungkin sudah gila. Wakil Presiden, apa yang sebenarnya terjadi? Chen Loyue akhirnya melepaskannya. Dia mengambil botol obat itu, memegangnya di telapak tangannya, dan matanya terus berbinar. Apakah kamu tahu apa ini? Wen Shengnan menggelengkan kepalanya. Apa itu? Untuk membuat Wakil Presiden Chen begitu gila. Mungkinkah itu racun yang mematikan? Ini pathway powder yang legendaris. Chen Loyue berteriak kegirangan. Dia hanya melihatnya di buku kuno, jadi dia tidak mengenalinya pada awalnya. Itu adalah sejenis obat spiritual yang telah lama hilang. Tidak seorang pun dapat menyempurnakannya saat ini. Wen Shengnan bingung. Serbuk pathway. Pengetahuan saya terbatas. Untuk apa bubuk ini? Menerobos tahap pembentukan inti. Chen Loyue menjawab dengan 4 kata. Pupil mata Wen Shengnan berangsur-angsur mengecil hingga menjadi sekecil ujung jarum. Tubuhnya bergetar hebat saat dia terhuyung mundur dan jatuh ke batu, bahkan tidak merasakan sakit apapun. Pikirannya menjadi kosong. Bukankah ramuan untuk menembus alam formasi inti hanya dimiliki oleh Master Jiwa Bintang 3? Jiang Fan adalah
Chen Loyue segera menutup mulutnya dan berkata dengan tegas, apakah kamu ingin mengungkapkan identitasnya? Belum lagi, apakah ini akan menyinggung pihak lain? Begitu terungkap, akan ada banyak sekali orang yang ingin menjilat, dan mereka tidak akan punya tempat lagi. Wen Shengnan segera menyadari hal ini. Dia langsung terdiam, tetapi tubuhnya terus gemetar. Jadi, selama ini, yang mendukungku adalah... Memikirkan hal itu, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah dia berjalan di atas kapas. Chen Loyue sangat cemburu, katanya, keluarga Wenmu pasti mendapat banyak manfaat dari leluhurmu hingga bisa bergaul dengan tokoh yang begitu kuat. Saat kau meraih kekuasaan di masa depan, jangan lupa untuk mengangkatku. Membentuk koneksi dengan seorang master jiwa bintang 3, sulit untuk tidak melambung ke ketinggian yang luar biasa. Inilah sebabnya dia segera mempromosikan Wen Shengnan. Sementara itu, Jiang Fan kembali dengan pathway powder di tangan. Tepat saat dia melangkah ke tangga sekte, dia tiba-tiba ditarik ke sudut oleh Liu Qingxian. Dia melepaskan mutiara angin dari lehernya, menjejalkannya ke tangan Jiang Fan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk mengembalikannya kepada Jiang Fan. Barang ini sungguh berharga. Dia tidak bisa menerimanya. Jiang Fan tertegun, lalu bertanya, kenapa? Apakah dia tidak menerimanya sebelumnya? Mengapa mengembalikannya sekarang? Liu Qingxian tergagap. Benda ini bernilai 10.000 batu kristal. Itu sudah cukup untuk menjadi mas kawinnya. Mengapa Jiang Fan memberikan benda seperti itu padanya? Karena tidak mengerti, dia pun mengembalikannya sambil berkata, pokoknya saya tidak akan menerimanya. Baiklah kalau begitu. Jiang Fan tidak memaksa. Dia mengeluarkan 2 koin jiwa bela diri dan berkata, ayo pergi ke aula jiwa bela diri. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu mengalahkan Nangmong Xiaoyun. Untuk meningkatkan kekuatan Liu Qingxian, upaya harus dilakukan pada wilayahnya serta teknik kultivasinya. Martial Soul Hall dapat membantu melengkapi teknik kultivasinya. Jika Liu Qingxian memiliki gerakan yang terpisah-pisah, dia dapat mencoba membantunya memahaminya bersama. Namun, perhatian Liu Qingxian segera tertuju pada 2 koin jiwa bela diri. Bagaimana kamu bisa punya satu lagi? Salah satunya memang miliknya. Tapi dari mana yang lainnya berasal? Jiang Fan menggaruk kepalanya dan berkata, tetua Li Qingfeng yang memberikannya kepadaku. Liu Qingxian tidak percaya, Penatua Li tidak punya kesan baik padamu. Dengan hanya 1 koin jiwa bela diri, dia tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Jiang Fan berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah karena aku membantu murid-muridnya Su Yuran dan Chen Xilin memperoleh keuntungan besar di aula suci, dan ini adalah hadiahnya. Liu Qingxian tak dapat menahan diri untuk mengingat perilaku agresif Su Yuran, wajahnya berubah dingin, jadi, dia membuat kemajuan signifikan di aula suci. Jiang Fan mengangguk, dia berhasil menembus dari lapisan pertama pendirian pondasi ke lapisan ketiga pendirian pondasi, cukup mengesankan. Berderak, Liu Qingxian sangat marah. Dia bekerja keras untuk membantu Jiang Fan mendapatkan koin jiwa bela diri. Tetapi dia membantu wanita lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini keterlaluan. Dia melirik mutiara angin di tangan Jiang Fan, menyambarnya kembali, dan mengalungkannya lagi di leher Jiang Fan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, inilah yang pantas aku dapatkan. Tidak peduli apapun niat Jiang Fan. Dia baru saja memakainya. Jadi apa? Ayo pergi ke aula jiwa bela diri. Jiang Fan menyentuh hidungnya. Ada apa lagi dengan dia? Siapakah yang membuatnya marah? Mereka tiba di aula jiwa bela diri. Tempat ini biasanya sepi karena seorang tetua hanya menerima 1 koin setahun. Namun, hari ini, ada orang lain yang hadir. Dan mereka tidak lain adalah Nangmong Xiaoyun dan Yu Yunzi. Apa gunanya kau datang ke aula jiwa bela diri? Bukankah teknik kultivasimu adalah yang terbaik di paviliun mekanisme surgawi? Yu Yunzi mengikuti di belakang, tak berdaya. Nangmong Xiaoyun berkata dengan wajah memar, karena kamu tidak membantuku membalas dendam, aku akan melakukannya sendiri. Aku ingat bagian dari gerakan itu. Aku di sini ke aula jiwa bela diri untuk menyelesaikannya. Begitu aku menemukan seseorang yang menggunakan teknik itu, aku akan mengungkap itu.
Yu Yunzi mendesah tak berdaya. Bukannya aku tidak membantumu. Kamu, putri yang bangga dari paviliun mekanisme surgawi, dipukuli di dalam sekte awan hijau. Bagaimana aku bisa menyebutkannya tanpa merasa malu? Bagaimana saya bisa menyebarkannya? Dia merasa sangat terhina. Melihat Nangong Xiaoyun kembali dalam keadaan menyedihkan seperti itu, dia pun merasa sangat marah. Dia sempat berpikir untuk memanggil Liu Wuchen dan memarahinya habis-habisan. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak berani menyebutkannya sama sekali. Bukankah memalukan jika dia membicarakan hal itu? Aku tidak peduli. Aku harus mencari tahu siapa ini. Berani memukulku seperti ini, aku tidak akan melepaskannya. Nangong Xiaoyun menghentakkan kakinya sambil menggertakkan giginya. Tiba-tiba, dia mendongak dan mendapati Liu Qingxian dan Jiang Fan berdiri di depan aula. Dia menatap mereka dengan ekspresi aneh di wajahnya. Liu Qingxian terkejut dan hampir tidak mengenali Nangong Xiaoyun. Siapa yang memukulmu? Dia tercengang. Nangong Xiaoyun telah menerobos ke alam formasi inti. Selain sesepuh alam formasi inti, siapa lagi yang dapat mengalahkannya seperti ini? Tetapi, mengapa seorang tetua alam formasi inti memukulnya? Jiang Fan juga terkejut. Nangong Xiaoyun, siapa yang memukul wajahmu seperti itu? Ketika mereka melihatnya di Cloud Sun City, bukankah dia masih cantik? Siapa yang memukulnya begitu keras? Membuat wajahnya begitu memar dan bengkak. Ekspresi Nangong Xiaoyun membeku, lalu berkata cepat, siapa yang bilang aku dipukuli seseorang? Saya tidak sengaja terjatuh. Ya, aku jatuh. Wajah tua Yu Yunzi kaku, masih terlihat. Dia dengan canggung mengganti topik pembicaraan, menatap Jiang Fan, dan tersenyum. Teman muda, apa yang membawamu ke sini? Jiang Fan menunjuk Liu Qingxian di sampingnya dan berkata, menemani dia dalam kultivasinya. Nangong Xiaoyun langsung merasa tidak puas. Dalam pemahamannya dan Yu Yunzi, Jiang Fan dianggap sebagai tokoh setingkat tetua. Dia hanya tampak muda. Dia yang menemani Liu Qingxian ke aula jiwa bela diri jelas sedang membimbingnya. Wakil Master Pavilion, kau juga harus membimbingku. Itu akan adil. Yu Yunzi menangis sekaligus tertawa. Namun, karena Liu Qingxian tidak mematuhi kode etik dan mengundang seorang tetua sekte untuk membimbingnya, dia hanya bisa mengesampingkan harga dirinya dan membimbing Nangong Xiaoyun dengan baik. Dia percaya diri. Mengenai pemahaman teknik kultivasi, Jiang Fan jelas jauh tertinggal di belakangnya. Bab 157, Kejutan Yunzi. Jiang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Nangong Xiaoyun sudah begitu tangguh, namun wakil Master Pavilion Mekanisme Surgawi secara pribadi menasihatinya. Bukankah ini agak tidak sportif? Tampaknya dia harus membantu Liu Qingxian sepenuhnya. Jika tidak, akan terlalu sulit baginya untuk menang. Kelompok yang berempat memasuki aula jiwa bela diri. Di dalamnya, terdapat patung-patung kuno yang memancarkan keagungan luar biasa. Liu Qingxian datang untuk menemani Jiang Fan berlatih, perhatiannya sepenuhnya tertuju padanya. Dia memperkenalkan. Berdiri di depan patung itu akan memproyeksikan penampakan untuk bertarung denganmu. Jika gerakanmu yang terfragmentasi belum lengkap dan patung ini kebetulan memilikinya, patung itu akan melengkapinya untukmu. Namun perlu diingat, teknik kultivasi muncul berlapis-lapis. Hanya setelah menyelesaikan lapisan pertama, lapisan berikutnya akan muncul. Waktu maksimal seseorang dapat tinggal di aula jiwa bela diri adalah 3 hari. Berapa banyak lapisan yang dapat dipelajari tergantung pada pemahaman Anda. Jiang Fan mengangguk sambil berpikir. Jadi, ini bukan sepenuhnya tentang menyelesaikan teknik kultivasi. Seseorang juga membutuhkan pemahaman yang kuat. Ayo pergi ke sisi yang lain. Jiang Fan melirik ke arah Nangong Xiaoyun dan Yu Yunzi, lalu menarik Liu Qingxian ke suatu tempat di belakang patung. Jantung Liu Qingxian sedikit berdebar kencang, dia melepaskan diri dari tangannya, dan bergumam tidak wajar, jika kita akan berlatih, mengapa harus begitu tertutup? Jiang Fan diam-diam mengeluarkan beberapa pathway powder, memasukkannya ke tangannya, dan berbisik di telinganya. Coba saja dulu, lihat apakah kamu bisa menembus alam formasi inti. Merasakan napas hangat di telinganya, tubuh Liu Qingxian menegang. Detak jantungnya bertambah cepat.
Dia mencoba menenangkan dirinya, dan bertanya, apa isi botol ini? Pathway Powder, obat spiritual untuk menerobos ke alam formasi inti. Jawab Jiang Fan. Apa? Liu Qingxian terkejut, dia berteriak, terobos ke bentuk inti, memem. Jiang Fan segera menutup bibirnya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin Nangong Xiaoyun mendengarnya? Dia terdiam. Dia membawa Liu Qingxian ke sudut terpencil karena dia ingin dia diam-diam menerobos ke alam formasi inti. Sehingga saat mereka berhadapan di kemudian hari, hal itu akan mengejutkan lawan. Ini akan meningkatkan sedikit peluangnya untuk menang. Sekarang sudah terlambat. Kemungkinan besar Nangong Xiaoyun sudah mendengarnya, jadi tidak bisa disembunyikan lagi. Oh! Yu Yunzi memang merasakannya, menunjukkan ekspresi heran, Liu Qingxian berhasil menembus formasi inti di sini. Mata Nangong Xiaoyun membelalak, tidak mungkin, kan? Sekarang, bagaimana Sekte Awan Hijau bisa memiliki pil spiritual untuk menerobos ke alam formasi inti? Di seluruh wilayah 9 sekte, semua pil spiritual untuk alam formasi inti berasal dari satu tempat. Paviliun Mekanisme Surgawi. Bagaimanapun, itu adalah pil roh tingkat 3, dan Master Jiwa bintang 1 atau bintang 2 biasa tidak akan mampu memurnikannya. Dan sudah bertahun-tahun sejak Paviliun Mekanisme Surgawi memproduksi pil roh seperti itu. Dari mana Sekte Awan Hijau mendapatkannya? Nangong Xiaoyun bergumam, mungkinkah itu taktik untuk mengganggu kultivasiku? Yu Yunzi mengangguk pelan. Berlatihlah dengan tekun. Bahkan jika benar-benar ada pil roh, menerobos ke alam formasi inti tidak dijamin, pil itu paling banyak memiliki peluang 30%. Di sisi lain, Liu Qingxian menyadari kesalahannya, menjulurkan lidahnya karena malu. Dia gagal menyadari bahwa tangan Jiang Fan masih menutupi mulutnya. Ketika dia menjulurkan lidahnya menyentuh telapak tangan Jiang Fan. Jiang Fan merasa seperti tersengat listrik, dia segera menarik tangannya. Telapak tangannya terasa geli dan membuatnya merasa aneh, dia terbatuk pelan dan berkata, silakan ambil saja. Wajah Liu Qingxian menjadi semakin merah. Pikirannya sedang kacau, dia segera mengalihkan perhatiannya, dan berkata, baiklah, aku akan mencoba menerobos terlebih dahulu. Keduanya tidak lagi berbisik-bisik. Karena mereka sudah terekspos, mereka mungkin juga harus menerobos secara terbuka. Setelah menelan sebotol bubuk, Liu Qingxian segera duduk bersila, menjalankan metode mentalnya untuk mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya. Efek obatnya segera terasa. Tubuh Liu Qingxian mengeluarkan asap putih dalam jumlah besar, kulitnya berubah menjadi merah tua, seperti besi yang dipanaskan di tempat pembakaran. Aura yang kuat menyebar dan mengerut di sekelilingnya. Ini adalah tanda terobosan ke alam formasi inti. Yu Yunzi merasakannya dari jauh, dan terkejut, dia benar-benar berhasil. Mata Nangong Xiaoyun terbuka. Dia tercengang, apakah Jiang benar-benar memiliki pil spiritual untuk alam formasi inti? Tapi, mengapa pilnya begitu manjur? Hanya satu pil dan dia bisa membentuk inti. Saya harus minum 3 pil untuk berhasil. Yu Yunzi juga merasa tidak percaya, bergumam pada dirinya sendiri. Tetua Jiang ini benar-benar tak terduga. Apa yang dimilikinya pasti merupakan jenis pil roh yang lebih kuat. Tiba-tiba, ekspresi Yu Yunzi berubah sedikit. Tidak bagus, terobosannya gagal. Auranya tidak stabil, itu pertanda energi spiritual yang terkumpul tidak mencukupi, menunjukkan kegagalan pembentukan inti. Dia membutuhkan metode mental yang sangat kuat, atau berada di tempat dengan energi spiritual yang sangat padat, jika tidak, kegagalan tidak dapat dihindari. Namun sekarang sudah terlambat untuk mengubah lokasi untuk terobosan. Sedangkan untuk metode mental, itu bahkan lebih tidak mungkin. Sayang sekali, Yu Yunzi mendesah. Liu Qingxian sendiri merasakan situasi tersebut, wajahnya cemas. Dia tinggal selangkah lagi untuk berhasil menembus alam formasi inti. Itu adalah saat terdekat yang pernah ia alami selama bertahun-tahun. Sekarang dia hanya kekurangan energi spiritual. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyerap lebih banyak energi spiritual, itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembentukan inti. Energi spiritual yang dibutuhkan untuk pembentukan inti jauh lebih banyak dari yang diharapkan. Jiang Fan juga melihat bahayanya. Tampaknya metode mental Liu Qingxian tidak dapat mendukung energi spiritual yang dibutuhkan untuk pembentukan inti.
Tetap tenang, teruslah berkultivasi, serahkan sisanya padaku. Jiang Fan menempelkan telapak tangannya di kepala wanita itu, dan akar rohnya yang transparan mulai berfungsi tanpa suara. Akar roh yang kuat, seperti pohon yang menjulang tinggi dengan akar yang tidak terhitung jumlahnya, mengumpulkan semua energi spiritual di sekitarnya. Dalam sekejap, kepadatan energi spiritual meningkat beberapa kali lipat, hampir membentuk kabut. Dan energi spiritual terus terkumpul. Dalam jumlah energi spiritual yang demikian besar, meskipun metode mental Liu Qingxian sedikit kurang, penyerapan apapun sekarang beberapa kali lebih efektif daripada sebelumnya. Dengan demikian, auranya yang menghilang muncul kembali dan terus menguat. Formasi inti yang tampaknya gagal berhasil diselamatkan. Yu Yunzi, menyaksikan pemandangan ini, dipenuhi dengan keterkejutan, dia tersentak, akar roh yang mengerikan. Ia dapat menarik awan energi spiritual yang sangat besar. Nangong Xiaoyun mengernyitkan hidungnya yang halus, agak tidak rela, tidak peduli seberapa kuatnya, bisakah itu lebih kuat dari Master Pavilion kita? Mata tua Yu Yunzi dipenuhi dengan keheranan saat dia menggelengkan kepalanya. Dalam hal kekuatan, tetua Jiang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Master Pavilion kami. Namun dalam hal spirit root, sulit untuk mengatakannya. Apa? Mata Nangong Xiaoyun yang sudah bulat melebar seperti kacang kenari. Apa? Tapi Master Pavilion kita memiliki akar roh tingkat 9. Tingkat 9. Yu Yunzi tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya, bergumam. Siapa sebenarnya tetua Jiang ini? Seiring berjalannya waktu, setengah hari kemudian, suara gemuruh samar datang dari perut Liu Qingxian. Itu pertanda kolam rohnya pecah dan berubah menjadi inti dalam. Dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang indah seputih salju dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Saya sudah membentuk inti. Jiang Fan, aku sudah membentuk inti. Saking gembiranya, dia melompat dan meraih tangan Jiang Fan, tidak dapat menahan rasa gembiranya. Rasanya seperti seorang anak menerima mainan yang sudah lama diinginkannya. Dia mengungkapkan kegembiraan yang tulus dari lubuk hatinya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan Jiang Fan pada tubuhnya agak mengelak, kurang tepat. Bab 158 memahami teknik kultivasi. Menundukkan kepalanya, dia mendapati dirinya basah oleh keringat. Gaun sutra ungu panjangnya melekat di tubuhnya, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sempurna dengan detail penuh. Dadanya yang naik turun mengikuti gerakannya, menciptakan riak yang membuat darah mendidih. Karena dia terlalu asyik, dia benar-benar mencengkeram lengan Jiang Fan, tampak seperti hendak memeluknya. Wajahnya langsung memerah, dan dia cepat-cepat melepaskannya, berbalik dan mendengus, apa kau tidak pernah melihat wanita sebelumnya? Meskipun merasa malu dan jengkel, dia merasakan suatu kebanggaan yang tidak dapat dijelaskan. Saya tidak lebih buruk dari Suyuran. Ham. Jiang Fan berkata dengan canggung, selamat atas terobosanmu ke formasi inti, kakak senior. Untuk beberapa hari ke depan, sebaiknya kamu berlatih sendiri dulu. Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya kapan saja. Koin jiwa bela diri hanya dapat digunakan selama 3 hari. Dia masih punya waktu 2,5 hari lagi. Seharusnya ini sudah cukup baginya untuk menstabilkan kerajaannya. Jika dia cukup beruntung, dia bahkan mungkin menyelesaikan teknik jari tingkat bumi itu. Oleh karena itu, ia segera mencari patung di dekatnya. Berdiri di depannya, patung itu memancarkan cahaya merah redup, menyelimuti Jiang Fan di dalamnya. Liu Qingxian diam-diam melirik. Walaupun dia tidak dapat lagi melihat sosok Jiang Fan, dia masih menatapnya dengan linglung, wajahnya masih berseri-seri dengan rona merah samar. Dia menyentuh mutiara Gale di lehernya. Dari dalam dirinya, muncul rasa kegembiraan yang samar-samar. 2 hari kemudian, Jiang Fan telah berturut-turut menantang puluhan patung. Proyeksi masing-masing patung sangatlah kuat. Tanpa menggunakan pedang ungu, sangat sulit baginya untuk menang. Namun dia menuai hasil yang besar. Wilayah kekuasaannya di lapisan ke-6 pendirian fondasi tidak hanya stabil tetapi juga mencapai kesempurnaan. Dengan sedikit latihan lagi, dia bisa menembus lapisan ke-7 pendirian fondasi. Satu-satunya yang disayangkan adalah, dia bernasib sial. Dia tidak dapat menyelesaikan teknik jari tingkat bumi itu. Setelah mengatur napasnya sejenak, dia bangkit untuk memeriksa kemajuan Liu Qingxian.
Dia mendapati wanita itu berdiri di depan sebuah patung besar, tampak sedikit cemas, dengan canggung mempraktikkan teknik kultivasi yang tidak dikenalnya. Kakak senior, apakah kamu berhasil menyelesaikan tekniknya? Jiang Fan berjalan mendekat sambil kagum. Dia mengangkat matanya. Di depan patung itu, teknik kultivasi yang dipadatkan dari cahaya muncul. 9 bentuk pertempuran surgawi, teknik tingkat mendalam tinggi. Jiang Fan bergumam dengan takjub. Teknik tingkat mendalam tinggi dianggap sebagai seni rahasia tingkat atas dalam sekte awan hijau. Mampu menyelesaikan satu secara utuh adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Namun, Liu Qingxian terlambat menyadarinya. Dia baru saja memulai pelatihannya. Dan hanya tinggal setengah hari lagi. Mencapai bentuk kedua saja akan sulit, apalagi 7 bentuk lainnya. Liu Qingxian berkata dengan gembira namun cemas, ini adalah teknik yang pernah dipraktikkan oleh seorang ahli jiwa baru lahir. Kekuatannya tak tertandingi, tidak kalah dengan ukiran hati pedang milikmu. Sayangnya, jurus itu sudah lama hilang, dan yang tersisa hanya jurus terfragmentasi dari bentuk pertama. Saya tidak pernah menyangka patung ini benar-benar akan selesai. Dia hanya memiliki sikap mencoba peruntungannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar mengalaminya. Jiang Fan tercengang. Sebuah teknik yang pernah dipraktikkan oleh seorang titan tingkat jiwa baru lahir. Bahkan hatinya pun tak kuasa menahan rasa berdebar. Aku juga akan mencobanya. Jiang Fan membaca isi teknik itu dengan saksama. Liu Qingxian berkata, kamu bahkan belum mempelajari bentuk pertama. Akan sulit mempelajarinya. Setidaknya dia telah berlatih gerakan terfragmentasi dan memiliki fondasi. Itulah sebabnya dia berani mencoba bentuk kedua. Jiang Fan tidak punya apa-apa. Setengah hari tidak akan cukup untuk memahami bentuk pertama. Itu hanya buang-buang waktu saja. Jiang Fan tidak berkata apa-apa dan segera mulai memahami. Di sisi lain, Nangong Xiaoyun. Setelah usaha terus-menerus, akhirnya terdengar teriakan kegirangan. Haha. Akhirnya aku berhasil menyelesaikan tekniknya. Menatap patung di hadapannya, yang telah menyelesaikan teknik berjudul Jari Surgawi yang Hancur. Dia bersorak kegirangan. Hahaha, dasar, kau tidak bisa melarikan diri sekarang. Begitu aku selesai berlatih, aku akan menandingkannya dengan masing-masing, dan aku pasti akan menarikmu keluar. Belum. Saat dia ingin memahaminya, dia dikejutkan oleh deskripsi teknik tersebut. Teknik tingkat bumi bawah. Wakil Master Pavilion, apakah saya melihatnya dengan benar? Yu Yunzi juga menunjukkan ekspresi kekaguman yang panas, dengan mengatakan, Sekte Awan Hijau ternyata memiliki teknik jari tingkat bumi. Bahkan di dalam pavilion mekanisme surgawi, teknik tingkat bumi sangat langka. Sangat sedikit petani yang memilikinya. Sayangnya, hanya tersisa setengah hari. Dia tidak punya waktu untuk memahaminya. Wakil Master Pavilion, bantu aku memahaminya dengan cepat. Nangong Xiaoyun juga menyadari waktunya terbatas dan mendesak. Yu Yunzi tersenyum pahit, apa gunanya mendesakku? Tanpa waktu 3-5 tahun, teknik tingkat bumi akan sangat sulit dikuasai. Apalagi dalam waktu setengah hari. Saya khawatir Anda tidak akan menemukan orang itu. Nangong Xiaoyun mengepalkan tangannya dengan enggan. Pada saat ini, dia menyadari Jiang Fan tengah memahami sebuah teknik dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendengus. Wakil Master Pavilion, Anda harus belajar dari tetua Jiang. Dia belum menyerah, kan? Mulut Yu Yunzi berkedut, kau sedang menguliahiku sekarang. Sambil mendongak, dia melihat Jiang Fan tengah memahami teknik tingkat mendalam tinggi. Dia menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Bagian tersulit dari sebuah teknik adalah permulaan. Jika dia sudah berlatih lapisan pertama, dan memiliki dasar, dia bisa mencoba lapisan kedua. Tetapi dia belum mempraktikkannya sama sekali. Untuk sekadar memahami isi tekniknya saja akan butuh waktu lama. Namun sebelum kata-kata itu sempat terucap, Jiang Fan tiba-tiba membuka matanya, mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan menggerakkannya ke seluruh tubuhnya dengan cara yang aneh. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya dan melancarkan serangan ke depan. Puff! Suara tumpul bergema. Udara berputar dan hembusan angin kencang bertiup. Bentuk pertama, berhasil dicapai. Ekspresi Yu Yunzi membeku, dia berhasil. Nangong Xiaoyun juga terkejut.
Seberapa sulitkah untuk memahami teknik tingkat mendalam tinggi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Dia hanya sengaja mengusik Yu Yunzi tadi dan tidak pernah menyangka bahwa Jiang Fan bisa menguasai bentuk pertama dalam waktu setengah hari. Namun, yang terbakar hanya satu batang dupa. Jiang Fan memahaminya. Liu Qingxian juga terkejut. Jiang Fan, kamu. Jiang Fan tidak berbicara dan terus memahami bentuk kedua. Tak lama kemudian, dia membuka matanya lagi dan menendang satu kakinya. Kakinya bagaikan cambuk panjang, meninggalkan jejak bayangan yang panjang, membuat udara berderak. Yu Yunzi dan Nangong Xiaoyun tercengang. Wakil Master Pavilion, bagaimana pemahaman tetua Jiang dibandingkan dengan Anda? Yu Yunzi mengumpulkan ekspresi terkejutnya dan mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar percaya ada orang yang bisa memahami teknik tingkat mendalam tinggi secepat itu? Nangong Xiaoyun mengerutkan kening, maksudmu dia benar-benar pernah berlatih sebelumnya? Yu Yunzi tidak menjawab, menyiratkan persetujuan. Selanjutnya, Jiang Fan berkultivasi dengan cepat. Pembukaan langit. Dia menyerang ke depan dengan sikunya, menyebabkan udara berdengung keras. Jika benda itu mengenai seseorang, mereka setidaknya akan menderita patah tulang. Jadi, ini adalah teknik pertarungan jarak dekat. Setelah menguasai bentuk terakhir, Jiang Fan akhirnya memahami tujuan sebenarnya dari 9 bentuk pertempuran surgawi. Menggunakan tubuh sebagai senjata untuk pertempuran jarak dekat. Keterampilan pertarungan jarak dekat ini memerlukan fisik yang kuat agar efektif. Jika tidak, kekuatannya tidak akan besar. Melihat Liu Qingxian masih tekun memahami bentuk kedua, dia tidak bisa tidak menasihati. Mengapa tidak beralih ke teknik lain? Yang ini tidak cocok untuk wanita. Setelah menyaksikan Jiang Fan menyelesaikan seluruh set, Liu Qingxian juga menyadari bahwa teknik yang diwariskan oleh ahli jiwa baru lahir tidak cocok untuknya. Tetapi, setelah akhirnya menemukan teknik tingkat mendalam tinggi, dia tidak ingin melewatkannya. Teman kecil Jiang, apakah kamu tertarik untuk memahami teknik tingkat bumi ini? Yu Yunzi tersenyum penuh arti. Dia sama sekali tidak percaya Jiang Fan benar-benar mengerti sebelumnya. Dia tentu telah mempraktikkannya sebelumnya. Untuk memverifikasi tebakannya sederhana. Biarkan Jiang Fan mencoba teknik tingkat bumi ini. Jika dia mempelajarinya sedikit saja, Yu Yunzi akan mengakui bahwa pemahaman Jiang Fan melampaui dirinya. Oh, Jiang Fan dengan penasaran berjalan mendekat. Begitu dia melihatnya, dia terkejut. Teknik tingkat bumi bawah, jari surgawi yang hancur. Melihat lebih jauh pada isinya, Jiang Fan bahkan lebih tercengang. Bukankah ini teknik jari yang dia pahami dari tembok batu moke? Nangong Xiaoyun mendengus marah, orang yang memukulku menggunakan teknik jari ini. Jika kau bisa membantuku memahaminya dan menangkap orang itu, aku akan memberimu hadiah besar. Seluruh tubuh Jiang Fan menegang. Tunggu, orang yang menabrak Nangong Xiaoyun, apakah saya? Bab 159 Duel Wanita Ganda. Mustahil, apakah aku yang menghajar Nangong Xiaoyun sampai babak belur? Melihat ekspresi aneh Jiang Fan, Nangong Xiaoyun bertanya dengan curiga, ada apa? Apakah kamu pernah melihat teknik jari ini? Jiang Fan segera menggelengkan kepalanya, tentu saja aku belum pernah melihatnya. Aku belum pernah melihatnya. Beraninya dia mengakui hal itu. Hari itu, mengandalkan kabut untuk menutupinya, gadis ini tidak dapat mengeluarkan kekuatan aslinya dan terus berteriak, memperlihatkan posisinya. Dengan cara ini, Jiang Fan dapat bergerak bebas dengan teknik gerakannya, memberinya pelajaran pukulan demi pukulan. Kalau pertarungannya langsung, yang lebam-lebam mungkin adalah Jiang Fan sendiri. Nangong Xiaoyun juga tidak terlalu curiga. Dalam benaknya, Jiang Fan masih tampak sangat sopan. Tidak seperti penjahat kejam. Jadi, bisakah kamu memahaminya? Nangong Xiaoyun tidak terlalu berharap. Karena hanya tersisa 2 jam saja. Bahkan seorang abadi tidak mungkin dapat memahaminya, bukan? Jiang Fan menyentuh hidungnya dan berkata, itu tidak akan menjadi masalah. Memahami teknik kultivasi tingkat bumi memang menantang. Bahkan orang seperti dia pun merasakan tekanan. Tapi intinya adalah, dia sudah tahu bentuk pertama. Sekarang dia hanya perlu mempelajari bentuk kedua. Sebab begitu isi bentuk ketiga muncul, dia hanya perlu mengingatnya dan dapat terus memahaminya kapan saja di luar aula jiwa bela diri.
Yu Yunzi berseru, teman kecil Jiang, apakah kamu yakin bahwa ini adalah teknik tingkat bumi? Jiang Fan berkata, saya akan mencobanya. Lalu, dia mulai berpura-pura memahaminya. 1 jam kemudian, dia mengoperasikan kekuatan spiritualnya dan mengarahkan jarinya ke udara. Suara mendesing. Kekuatan jari yang amat kuat memicu udara. Kekuatan jari itu menembus dan menghantam dinding di kejauhan, meninggalkan lubang tembus. Mendesis. Yu Yunzi menarik napas dalam-dalam, terkejut, kau benar-benar memahaminya. Jika Jiang Fan sebelumnya telah melatih teknik tingkat mendalam yang tinggi, dia tidak mungkin juga melatih teknik tingkat bumi sebelumnya, kan? Tunggu sebentar. Yu Yunzi menyipitkan matanya, mungkinkah kamu telah melatih teknik terfragmentasi ini sebelumnya? Dengan kata lain, dialah yang menghajar Nangong Xiaoyun hingga babak belur. Jiang Fan merasakan geli di kulit kepalanya dan dengan cepat berkata, Wakil Master Pavilion Yu, kamu terlalu banyak berpikir. Lalu ia mulai memahami bentuk kedua yang muncul. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Melihat waktunya hampir habis, Jiang Fan tampaknya masih belum memahaminya. Yu Yunzi menjadi semakin curiga. Namun tepat saat bel tanda berakhirnya pertandingan berbunyi, Jiang Fan tiba-tiba membuka matanya. Energi ungu berasal dari timur. Dia menunjuk ke udara lagi. Seberkas cahaya ungu melesat keluar dari jari telunjuknya. Gerakan ini beberapa kali lebih kuat dari yang pertama. Jika dia bertemu lagi dengan Raja Binatang seperti binatang kristal putih, dia yakin jari ini dapat menembus tubuhnya dan menimbulkan kerusakan hebat. Jiang Fan menunjukkan ekspresi gembira. Namun, Yu Yunzi menarik napas dalam-dalam, teman kecil Jiang, kau. Dia sudah terlalu terkejut untuk berbicara. Hanya dalam waktu 1,5 jam, ia memahami satu lapisan teknik tingkat bumi. Bagi orang normal, dibutuhkan waktu setidaknya 1,5 tahun. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya meskipun kamu membunuhnya. Nangong Xiaoyun juga tercengang dan berbisik, Wakil Master Pavilion, apakah pemahamannya benar-benar tinggi? Mata Yu Yunzi dipenuhi dengan keterkejutan, pemahamannya tidak hanya tinggi. Mengerikan sekali. His. Tetua mengerikan macam apa yang disembunyikan Sekte Awan Hijau. Dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Semua orang selalu berpikir bahwa Sekte Awan Hijau adalah yang terlemah. Tapi sekarang tampaknya Sekte Awan Hijau hanya menyembunyikan kekuatannya. Tiba-tiba, bel berbunyi, mengingatkan semua orang di aula bahwa waktu untuk koin jiwa bela diri telah berakhir. Jiang Fan segera melihat patung itu. Tepat pada waktunya untuk isi bentuk terakhir dari jari surgawi yang hancur muncul. Dia meliriknya dan menghafalnya dalam-dalam. Baru pada saat itulah dia meninggalkan aula jiwa bela diri dengan puas. Hati Yu Yunzi tidak bisa tenang karena terkejut. Mengenai Jiang Fan, dia merasa perlu untuk segera memberitahukannya kepada Master Pavilion. Xiaoyun, kita sudah cukup lama di luar, sebaiknya kita kembali. Nangong Xiaoyun mengangkat alisnya, tidak mungkin. Aku belum menemukan itu. Wajah Yu Yunzi berubah serius, jangan omong kosong lagi. Nangong Xiaoyun sangat tidak rela, menggertakkan giginya, dan berkata, kalau begitu aku akan pergi setelah bertanding dengan Liu Qingxian. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mengalahkan Liu Qingxian dan membalas kekalahannya sebelumnya. Yu Yunzi mengangguk, secepatnya, tidak ada penundaan lagi. Nangong Xiaoyun kemudian menatap Liu Qingxian dengan niat bertarung, berani bertarung denganku. Liu Qingxian telah menghindarinya akhir-akhir ini. Melihat bahwa dia tidak dapat menghindarinya lebih lama lagi, dia mengangkat lehernya sedikit dan berkata, kamu, lawan yang kalah, berani berteriak. Nangong Xiaoyun sangat marah hingga dia berteriak, kamu adalah lawan yang kalah. Kami jelas hanya meraih hasil seri. Liu Qingxian tertawa. Menikmati sumber daya teratas dari paviliun mekanisme surgawi, tetapi hanya menyamaiku, apa bedanya dengan kalah? Dada Nangong Xiaoyun terangkat, dan dia mengepalkan tangannya. Inilah yang benar-benar memalukan dirinya. Putri paling bangga dari paviliun mekanisme surgawi, kalah dari murid perempuan dari sekte yang lebih rendah. Kalau itu bukan hal yang sangat memalukan, lalu apa lagi? Bertarung. Ayo bertarung sekarang. Dia sangat marah dan ingin segera membalas dendam. Liu Qingxian ragu-ragu.
Dia baru saja menembus tahap pendirian fondasi, dan teknik kultivasinya mungkin tidak sebaik milik yang lain. Dalam pertarungan sesungguhnya, peluangnya untuk menang tidak besar. Pada saat ini, Jiang Fan mengingatkan, Nona Nangong, kita baru saja menembus formasi inti, dan alam kita belum stabil. Sekalipun kamu menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Bagaimana kalau istirahat setengah hari? Istirahat adalah hal yang sekunder. Hal utamanya adalah, dia ingin memberikan beberapa teknik kultivasi kepada Liu Qingxian untuk meningkatkan peluangnya menang. Yu Yunzi melihat niat Jiang Fan dan tertawa, teman kecil Jiang. Hanya dalam waktu setengah hari, kamu bermaksud mengajarinya teknik kultivasi. Teknik kultivasi pada akhirnya bergantung pada pemahaman pribadi. Sekalipun seseorang mengajarkannya, orang lain tetap membutuhkan pemahaman yang cukup. Kecuali, orang yang mengajar memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang teknik kultivasi. Misalnya, ketika ia mengajar para pengikutnya, beberapa dekade teknik kultivasi yang dimilikinya membuat para pengikutnya dapat memahami dengan cepat. Tetapi itu hanyalah teknik tingkat mendalam yang lebih rendah. Dan dia telah mengolahnya selama puluhan tahun, memahaminya sepenuhnya. Tapi sudah berapa lama Jiang Fan memahami jari surgawi yang hancur? Dia mungkin belum sepenuhnya mengerti banyak bagiannya, jadi mengajarkannya kepada orang lain akan sangat sulit. Jiang Fan tidak menyangkalnya dan berkata, mari kita coba. Meskipun dia hanya menguasai dua bentuk, dia yakin telah memahaminya sepenuhnya. Selama pemahaman Liu Qingxian tidak terlalu buruk, memahami bentuk pertama seharusnya tidak menjadi masalah. Yu Yunzi tersenyum, baiklah, setengah hari saja. Kami tidak terburu-buru. Bagaimana, Xiao Yun? Nangong Xiao Yun menyilangkan lengannya di depan dadanya dan berkata dengan bangga, tidak masalah. Belum lagi memberinya waktu setengah hari bahkan setengah tahun pun tidak masalah. Jiang Fan mengangguk dan membawa Liu Qingxian ke ruang rahasia terdekat untuk para murid berlatih. Kakak senior, waktunya singkat, jika kamu berusaha sekuat tenaga, semuanya akan baik-baik saja. Liu Qingxian bertanya dengan cemas, bisakah aku datang? Pemahamanku jauh di bawahmu. Bahkan jika kau menjelaskannya dengan jelas, aku mungkin tidak mengerti. Jiang Fan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mulai dengan sabar menjelaskan pemahamannya tentang bentuk pertama. Awalnya Liu Qingxian sedikit menolak, mengira dia tidak akan mengerti. Tetapi saat dia mendengarkan, dia mendapati penjelasan Jiang Fan jelas dan mudah dipahami. Tanpa disadari, dia tertarik. Baiklah, cerna ini, lalu coba lagi, kata Jiang Fan. Hah! Liu Qingxian tercengang, bentuk pertama sudah selesai. Begitu cepat. Sepanjang proses, dia tidak menemukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Seperti seorang guru brilian yang sedang mengajar murid-muridnya, hal itu memberinya rasa pencerahan. Dia segera menutup matanya dan dengan hati-hati mencerna pemahaman Jiang Fan. 1 jam kemudian, dia mulai mencoba membudidayakannya. Namun, mengatakannya mudah, melakukannya sulit. Dia gagal beberapa kali. Melihat waktu berlalu, Jiang Fan tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, kakak senior, jika kamu tidak keberatan, aku bisa mengajarimu secara langsung. Tangan ke tangan. Liu Qingxian merasa malu, secara naluri ingin menolak, tetapi memikirkan pertarungan yang akan segera terjadi. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk, tanpa ragu-ragu. Jiang Fan datang di belakangnya, satu tangan di perut bagian bawah dantiannya, yang lain memegang tangannya yang seperti batu giok, berkata, rasakan dengan ama aliran dan pola energi spiritualku. Dia mengeluarkan sedikit energi spiritual ke perutnya, mengalir melalui meridiannya. Pada saat yang sama, sambil memegang tangannya, dia menggambar pola rumit di udara. Wajah Liu Qingxian memerah. Pada saat ini, dia sepenuhnya dipeluk oleh Jiang Fan. Membuat jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya kaku. Sekarang, berita tentang pertarungan antara dia dan Nangong Xiaoyun menyebar dengan cepat. Para pengikut dan sesepuh dari berbagai puncak bergegas mendekat. Lagi pula, mereka berdua adalah putri kebanggaan 9 sep yang terkenal, duel mereka merupakan peristiwa sekali seumur hidup. Liu Wuchen bahkan bergegas menghampiri Wang Chengjian. Mengetahui bahwa Liu Qingxian sedang berkultivasi di ruang rahasia,
Wang Chengjian berkata dengan cemas, kakak senior pasti sedang berlatih melawan waktu sekarang, kan? Aku akan membantunya. Dengan senyum penuh semangat, dia mendorong pintu ruang rahasia itu sambil berkata, kakak senior ada di sini untuk membantumu. Suaranya tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak. Liu Wuchen sedikit mengernyit. Ada apa? Bab 160, pertarungan cepat, keputusan cepat. Apa yang dilihat Wang Chengjian? Begitu terkejut. Liu Wuchen berjalan mendekat dengan tercengang, melihat ke dalam, dan juga tercengang saat itu juga. Putrinya yang tekun bercocok tanam. Sebenarnya memeluk Jiang Fan di ruang rahasia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, King Xian, apa yang kamu lakukan? Di bawah bimbingan Jiang Fan, Liu Qingxian yang baru saja menemukan sensasi, tiba-tiba terbangun dari kultivasinya yang terfokus. Karena terpaksa menghentikan kultivasinya, suasana hatinya tentu saja tidak baik, dan dia membentak, tidakkah kau lihat aku sedang berkultivasi? Bercocok tanam. Liu Wuchen sangat marah hingga dia menunjuk dan memberi isyarat, namun tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Wang Chengjian memasang wajah muram dan berkata, kakak senior, jika kamu benar-benar ingin berkultivasi, aku akan menemanimu. Jiang Fan, kamu bisa pergi. Kali ini, Liu Qingxian menyadari apa yang telah mereka salah pahami. Dia tidak dapat menahan rasa malu dan marahnya, kalian semua, keluar. Dengan keras, dia menutup pintu. Kemudian dilanjutkan dengan mengolah teknik jari tingkat bumi tersebut. Wajah Wang Chengjian berubah sangat jelek. Bagaimana mungkin dia lebih rendah dari Jiang Fan? Mungkinkah karena Jiang Fan memberinya mutiara angin, sehingga dia menjadi begitu sayang padanya? Liu Wuchen juga sangat marah. Kau tahu putriku berduel dengan seseorang, tapi kau masih saja mengganggu kultivasinya. Jika dia kalah, aku akan membuatmu membayar. Sementara keduanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Wakil Master Pavilion Yu berjalan mendekat sambil memegang pengocok ekor kuda. Liu Wuchen buru-buru menahan amarahnya dan memberi hormat dengan hormat, Wakil Master Pavilion Yu. Kekuatan Wakil Master Pavilion Yu ini tak terduga. Dan statusnya lebih tinggi dari Liu Wuchen. Yang lebih penting, Wakil Master Pavilion Anda tidak terlalu memikirkan Sekte Awan Hijau. Sejak dia datang ke sini, dia tidak pernah menunjukkan wajah yang baik. Master Sekte Liu, seorang master sejati tidak akan menampakkan dirinya. Jika dia menampakkan dirinya, berarti dia bukanlah seorang master sejati. Wajah Wakil Master Pavilion Yu dipenuhi dengan senyum ramah. Jika aku tidak datang ke Sekte Awan Hijau secara langsung, aku akan tertipu olehmu. Liu Wuchen dipenuhi tanda tanya. Apa yang telah aku tipu? Dia dengan hati-hati menemaninya sambil tersenyum, mengapa Anda berkata begitu, Wakil Master Pavilion Anda? Wakil Master Pavilion Yu tertawa terbahak-bahak dan menunjuknya, lihat, masih berusaha bersembunyi. Yang lebih tua dari Sekte Anda, saya sudah merasakan kehebatannya. Dia benar-benar guru yang tak tertandingi. Saya mengakui kekalahan dengan kerendahan hati. Liu Wuchen tercengang. Seorang guru yang tak tertandingi. Mengakui kekalahan dengan kerendahan hati. Lucu sekali. Sejak kapan Sekte Awan Hijau memiliki sesepuh yang luar biasa? Dia menertawakannya dan berkata, Wakil Master Pavilion Yu, berhentilah mengolok-olok. Wakil Master Pavilion Yu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, aku sudah mengatakan ini, mengapa Master Sekte terus bersembunyi? Dengan sesepuh seperti itu di Sekte Anda, prospek masa depan Anda tidak terbatas. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Meninggalkan Liu Wuchen yang tengah berpikir keras. Kapan Sekte Awan Hijau kita punya sesepuh seperti itu? Tapi, Wakil Master Pavilion, Anda tidak akan mengatakan ini tanpa alasan. Tunggu. Dia tiba-tiba membeku, wajahnya berubah muram. Mungkinkah dia sedang berbicara tentang Tetua Agung? Tetua terkuat di sekte ini, tanpa diragukan lagi, adalah dia. Mendengar pemikiran ini, hati Liu Wuchen tiba-tiba tenggelam. Tetua Agung begitu dihargai oleh Wakil Master Pavilion Anda. Dia merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena posisi Master 9 Sekte diputuskan oleh Pavilion Mekanisme Surgawi. Jika Wakil Master Pavilion Yu mengucapkan beberapa kata baik di depan Master Pavilion Mekanisme Surgawi,
Memikirkannya saja membuat Liu Wuchen menggigil. Tepat pada saat ini, sang tetua agung juga tiba setelah mendengar berita tersebut. Putri Master Sekte akan bertanding dengan putri paling sombong nomor 1 di paviliun mekanisme surgawi. Bagaimana mungkin dia, seorang pembuat onar, tidak, sang tetua agung, melewatkan kesempatan sepenting itu. Master Sekte, bakat putri Anda luar biasa, berhasil menembus lapisan ke-9 alam pendirian fondasi sejak dini. Dia adalah tulang punggung Sekte Awan Hijau kami. Saya yakin kali ini, dia pasti akan menang. Dia memulainya dengan sarkasme yang terampil. Liu Wuchen memasang wajah cemberut, tidak mengatakan apapun, hanya menatapnya dengan saksama. Tang Tianlong, mengikuti tetua agung, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia berbisik, "Guru, pemimpin sekte tampaknya sedang tidak enak badan hari ini." Di masa lalu, setiap kali ada orang yang meremehkan murid-murid puncak Master Sekte, Liu Wuchen akan selalu membalasnya. Tetapi hari ini berbeda, dia tetap diam dan menatap dengan tatapan yang meresahkan. Sang tetua agung juga merasa aneh, apakah orang ini marah? Apakah perlu hanya bercanda tentang kekalahan putrinya? Mungkinkah dia benar-benar punya harapan untuk duel putrinya? Memang, dia ingin menertawakan puncak Master Sekte, melihat Liu Wuchen dipermalukan. Tetapi dia tidak bisa, karena dalam duel ini, wajar jika Liu Qingxian kalah. Lagi pula, lawannya adalah putri kebanggaan nomor 1 dari paviliun mekanisme surgawi. Tidak ada yang memalukan jika kalah darinya. Dia tidak dapat mengerti mengapa Liu Wuchen bereaksi sebesar itu. Abaikan saja dia. Aku membawamu ke sini untuk melihat lebih dekat teknik Liu Qingxian. Kamu tidak jauh dari lapisan ke-9 alam pendirian yayasan. Aku harap kamu bisa mengalahkannya dan mengalahkan puncak Master Sekte. Dan untuk menang, Anda harus terbiasa dengan tekniknya untuk memastikan kemenangan dalam setiap pertempuran. Liu Qingxian jarang bergerak. Sekarang adalah kesempatan langka. Tang Tianlong mengangguk dalam. Apa yang dikatakan guru benar. Kami berdua menggunakan teknik mendalam tingkat tinggi. Jika aku memahami tekniknya, peluang kemenanganku meningkat 2 poin. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pengikut berkumpul di depan aula jiwa bela diri, menjadi hampir tidak bisa ditembus. Di dalam ruang rahasia, setelah Jiang Fan menghabiskan setengah hari mengajarinya secara langsung, Liu Qingxian akhirnya berhasil melakukan gerakan pertama, jari surgawi yang hancur, dengan mahir. Wah! Merasakan angin yang bergejolak di hadapannya, dia menyibakkan rambutnya yang terangkat oleh angin kencang, menampakkan wajahnya yang luar biasa cantik dan gembira. Apakah ini teknik tingkat bumi? Jiang Fan, kau benar-benar mengajariku teknik tingkat bumi. Kegembiraannya tak terkendali. Jiang Fan diselimuti aroma Liu Qingxian, membuatnya terganggu. Agar suasana tidak menjadi ambigu, dia segera berkata, duel akan segera dimulai, ayo kita keluar. Liu Qingxian mengangguk, matanya menyala dengan semangat juang yang kuat. Nangong Xiaoyun, kali ini aku akan membuatmu menangis lagi. Saat keduanya meninggalkan ruang rahasia, kerumunan itu langsung menjadi gempar. Saya sangat berharap kakak senior Liu menang. Baiklah, apakah hasil dari duel ini adalah intinya? Hasilnya sudah tidak dapat dielakkan lagi. Tepat sekali, menyaksikan duel antara dua wanita cantik jelita adalah fokusnya. Menyaksikan pertempuran epik ini sudah cukup bagi kami untuk berbangga diri selama bertahun-tahun. Melihat Liu Qingxian akhirnya muncul, Nangong Xiaoyun tidak bisa menahan diri, melangkah maju dengan wajah halusnya yang penuh tekad untuk membalas penghinaan sebelumnya. Liu Qingxian, kali ini aku akan membuatmu merasakan pahitnya kekalahan. Liu Qingxian tanpa rasa takut menghadai tantangannya. Matanya yang indah menampakkan sedikit rasa geli, apakah kau pikir kau pasti menang? Oh, wakil Master Pavilion Yu yang menyaksikan tampak menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah setengah hari berkultivasi, Liu Qingxian tampak jauh lebih percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar menguasai jari surgawi yang hancur? Namun setelah berpikir lebih jauh, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Masih pada poin yang sama. Bahkan Jiang Fan sendiri belum menguasainya sepenuhnya, bagaimana dia bisa mengajarkannya kepada orang lain? Pertarungan ini, tetap saja, tidak ada ketegangannya. Dia mengambil mangkuk teh, membasahi tenggorokannya, dan berkata,
Xiao Yun, cepat selesaikan ini. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Beberapa gerakan akan menentukan hasilnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?